Halo teman-teman, kembali lagi di Kita Kini Podcast bersama gue Adi Manggara. Gimana kabar kalian? Baik kan? Ya gak baik juga gak apa-apa, namanya juga hidup. Jangan terlalu dipaksain. Hal buruk kan kadang gak selalu bisa dihindari. Itu sebabnya kita mesti mulai melatih diri untuk bisa menghadapinya. Dan di episode kali ini terinspirasi dari orang-orang yang masih tegak berdiri meski dunia selalu menyiksa hati. Dan untuk orang-orang yang selalu berjuang di saat dunia gak ingin mereka menang. Dan mereka masih bertahan. Kita hidup di dunia dengan segala macam hal-hal yang gak terduga. Seringkali kenyataan gak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di tengah-tengah itu semua, kadang kita nemuin kondisi di mana kita harus melakukan hal-hal yang sebenarnya kita gak suka, gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kehendak kita ini kadang-kadang berbenturan dengan kondisi lain. Dan dengan semua itu, kita dipaksa untuk bertahan, tetap melakukannya walaupun dalam hati ingin menolak. Ya mungkin inilah definisi bertahan hidup yang sesungguhnya. Nah, kemampuan kita untuk tetap bisa bertahan hidup dengan kondisi itu semua tentu bukan tanpa sebab kan? Selalu ada alasan kenapa kita melakukan itu semua. Selama kita masih bergantung pada alasan-alasan itu, kita akan terus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kemauan kita sampai semua tujuan tercapai. Sebenarnya, tiap orang punya alasan berbeda-beda, tergantung dari kebutuhan dan kondisi masing-masing. Dan semua orang punya takdir dan jalan ceritanya sendiri-sendiri. Tapi sadar gak sadar, selalu ada makna yang bisa kita ambil dari setiap alasan yang mendorong kita untuk bertahan hidup. Nah, dari banyaknya alasan kita untuk bertahan hidup, ada seenggaknya 4 alasan yang paling sering dipakai orang-orang untuk bertahan hidup. Yang pertama, punya sesuatu yang harus diperjuangkan. Banyak orang yang kuat untuk menjalani sesuatu yang bahkan mereka gak suka, lantaran dia punya alasan yang besar dibalik itu semua. Misalnya, orang tua yang harus bersusah payah dalam bekerja dari pagi sampai malam, gak kenal waktu, gak kenal lelah. Semua itu ternyata dilakukan demi mencukupi kebutuhan anak-anaknya, demi agar anak-anaknya bisa sekolah dengan layak. Ya bisa paling enggak menikmati masa-masa anak-anak seperti anak-anak lainnya. Siapa sih yang mau terus-terusan kerja dari pagi sampai malam? Di saat orang tua lain mungkin menikmati waktu-waktu istirahatnya dengan berkumpul dengan keluarga, bercengkrama di rumah yang hangat. Ya semua itu dilakukan karena ada sesuatu yang sedang mereka perjuangkan. Ketika kita punya alasan yang tidak bisa untuk dipatahkan, maka kita akan punya semangat yang jauh lebih besar. Kita akan selalu punya tenaga untuk berjuang, bertahan, dan mengoptimalkan segala sesuatu yang kita impikan. Kedua, banyak hal yang belum bisa kita miliki. Beberapa orang bertahan hidup karena mereka belum sepenuhnya mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia ini. Masih banyak mimpi yang harus dikejar, masih banyak angan-angan yang mesti diraih. Itulah sebabnya kadang-kadang orang tuh rela lembur kerja sampai malam atau nyari pekerjaan sampingan supaya bisa punya uang lebih yang bisa ditabung untuk membeli apapun yang belum mereka miliki. Misalnya kayak rumah, mobil, atau bahkan keluarga. Semua itu butuh perjuangan yang akhirnya memaksa kita untuk bertahan pada kondisi yang sebenarnya gak kita inginkan. Kalau bicara lelah ya pasti lelah, tapi lelah itu kayak udah gak bisa lagi dirangkai dengan kata-kata. Tapi kan nyerah juga bukan solusi. Menyerah dan gak melakukan apa-apa gak bakal bisa mendatangkan segala hal yang kita inginkan. Untuk mendapatkan hal yang diinginkan, kita harus hidup dan berjuang. Hanya itu aja kuncinya. Yang ketiga, merasa masih punya kesempatan untuk melakukan berbagai hal. Mungkin kita pernah mendengar kalimat bijak kayak gini: kesempatan selalu ada bagi mereka yang mau berjuang dan berusaha.
Ketika kamu menginginkan sesuatu dan memperjuangkannya, maka kamu juga akan mendapatkan kesempatan untuk memilikinya. Banyak di luar sana orang-orang yang berusaha untuk mempertahankan hidupnya walaupun gak sesuai dengan keinginan, hanya karena merasa mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung masih ada yang ngasih kerjaan. Semua itu terjadi karena mumpung masih ada kesempatan. Tapi itu semua gak buruk kok. Soalnya ketika kamu merasa masih punya kesempatan, kamu akan pandai memanfaatkan beragam peluang. Hal itu akan membuatmu menjadi orang yang cerdik dalam menyelesaikan masalah dan mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam hidup. Terakhir nih, bahagia. Bahagia adalah perasaan yang relatif, karena gak semua kebahagiaan masing-masing orang bisa disamakan. Tapi bahagia hidup di dunia akan membuat seorang berusaha untuk mempertahankan hidupnya, walaupun dalam keadaan yang sulit dan gak sesuai dengan yang kita inginkan. Ada orang-orang yang merasa bahagia ketika dia bisa punya aset yang banyak. Ada juga orang-orang yang merasa bahagia karena anak-anaknya bisa sekolah yang tinggi dan dapat pekerjaan yang bagus. Tapi ada juga orang-orang yang bahagia dengan hal-hal lainnya, kayak keluarga, teman, atau lainnya. Karena bahagia itu gak selalu tentang kekayaan atau materi. Semua itu mungkin mereka dapatkan dengan cara yang gak gampang, sampai-sampai harus mengorbankan waktu, tenaga, dan hati. Semua hal yang mereka lakukan pada endingnya hanya ada satu tujuan, yaitu bahagia. Jadi lakukan apapun yang bisa membuat kamu bahagia. Nikmati prosesnya, meskipun kadang-kadang harus melalui jalan yang gak mudah. Harus melakukan hal-hal yang gak kita suka. Harus mendapatkan hasil yang gak kita inginkan sebenarnya. Kalau akhirnya itu semua adalah jalan yang bisa mengantarkan kamu untuk bahagia, ya kenapa enggak? Lakukanlah. Kalaupun gagal, ya gak apa-apa. Itu lebih baik daripada gak melakukan apa-apa. Karena bahagia butuh pengorbanan. Nah, itu dia beberapa alasan kita untuk bertahan hidup ya. Bertahan dari kondisi hidup yang kadang-kadang gak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Terus semangat menjalani hari-hari yang gak selalu baik ya. Tetap tenang menjalani hidup yang kadang-kadang berantakan. Dan semua itu tergantung kita. Karena kita kini, kita nanti. Sampai jumpa lagi.